Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai artikel ilmiah dan makalah ilmiah. Materi yang akan kami bahas meliputi penjelasan artikel ilmiah, penjelasan makalah ilmiah, struktur dan cara penulisannya, serta perbandingan antara keduanya. Dalam dunia pendidikan, kita sering mendengar istilah artikel ilmiah dan makalah ilmiah. Keduanya sama-sama termasuk karya tulis ilmiah, karena ditulis berdasarkan fakta, data, dan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun keduanya memiliki tujuan, struktur, dan cara penulisan yang berbeda. Melalui presentasi ini, kami berharap teman-teman dapat memahami perbedaan artikel ilmiah dan makalah ilmiah dengan lebih mudah. Untuk memulai pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah karya tulis yang dibuat berdasarkan penelitian, pengamatan, atau kegiatan ilmiah yang kemudian dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Artikel ilmiah bertujuan menyampaikan hasil penelitian atau kegiatan kepada masyarakat akademik. Sebagai contoh, seorang peneliti meneliti pengaruh pupuk organik terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Hasil penelitian tersebut kemudian ditulis dan diterbitkan dalam jurnal. Tulisan tersebut disebut artikel ilmiah. Selanjutnya, teman kami akan menjelaskan artikel ilmiah yang menjadi bahan analisis kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah yang kami analisis itu berjudul Daur Ulang Sampah sebagai Solusi Kreatif Mengurangi Pencemaran Lingkungan. Nah, artikel ini tuh membahas masalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh banyaknya sampah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik. Penulis menjelaskan bahwa meningkatnya jumlah penduduk dan penggunaan barang sekali pakai menyebabkan volume sampah semakin bertambah, terutama sampah plastik dan sampah kertas. Tujuan dari kegiatan yang dijelaskan dalam artikel ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah melalui kegiatan daur ulang. Dalam kegiatan ini, masyarakat diberikan sosialisasi mengenai dampak terhadap lingkungan, kemudian diberikan pelatihan untuk mengelola sampah sebagai barang yang bermanfaat. Contohnya, botol plastik dapat diubah menjadi pot bunga, tempat pensil, rumah hiasan, dan kardus juga dapat dijadikan rak sederhana atau kerajinan tangan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat menjadi lebih sadar pentingnya menjaga lingkungan dan mulai memanfaatkan sampah menjadi produk yang bernilai ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa artikel ilmiah tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga menyampaikan bukti nyata berdasarkan hasil kegiatan atau penelitian yang dilakukan. Berikutnya yaitu hasil dan manfaat artikel ilmiah. Selain menjelaskan kegiatan yang dilakukan, artikel ilmiah juga memaparkan hasil yang diperoleh. Berdasarkan artikel tersebut, setelah dilakukan sosialisasi dan pelatihan, masyarakat menjadi lebih memahami cara memilah sampah organik dan anorganik. Masyarakat juga mulai menerapkan kebiasaan membuang sampah sesuai jenisnya dan memanfaatkan kembali sampah yang masih dapat digunakan. Dari sisi lingkungan, jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir menjadi berkurang. Kemudian dari sisi ekonomi, beberapa peserta pelatihan mulai tertarik menjadikan produksi daur ulang sebagai usaha kecil yang dapat menambahkan penghasilan keluarga. Sebagai contoh, tas yang dibuat dari kemasan plastik bekas dapat dijual kembali. Begitu juga dengan hiasan rumah yang dibuat dari botol bekas. Dari artikel ini, kita dapat belajar bahwa pengelolaan sampah tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai makalah ilmiah yang menjadi bahan analisis kelompok kami. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penjelasan makalah ilmiah. Apa sih itu makalah ilmiah? Makalah ilmiah adalah karya tulis yang membahas suatu masalah berdasarkan teori dan referensi yang relevan. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas sekolah dan tugas perkuliahan. Makalah yang kami analisis berjudul Pengaruh Penggunaan Gadget bagi Anak di bawah 6 tahun. Makalah ini membahas penggunaan gadget pada anak usia dini beserta dampak positif dan negatifnya. Penulis menjelaskan bahwa perkembangan teknologi membuat anak-anak semakin mudah menggunakan telepon pintar,
tablet, dan perangkat digital lainnya. Dampak positif penggunaan gadget antara lain membantu anak mengenal teknologi, menambah wawasan melalui video edukasi, dan mendukung proses belajar. Sebagai contoh, anak dapat belajar mengenal huruf, angka, warna, dan bentuk melalui aplikasi pendidikan. Namun, penggunaan gadget yang berlebihan juga memiliki dampak negatif. Contohnya adalah menurunnya kemampuan bersosialisasi, berkurangnya aktivitas fisik, gangguan konsentrasi belajar, hingga kecanduan gadget. Oleh karena itu, orang tua perlu mengawasi dan membatasi penggunaan gadget pada anak agar manfaatnya lebih besar dibandingkan fisiknya. Selanjutnya akan dijelaskan struktur dan cara penulisan artikel ilmiah. Jadi, saya akan menjelaskan tentang apa itu artikel ilmiah. Jadi, teman-teman, yang kita tahu, artikel karya ilmiah itu strukturnya lebih ringkas dibanding makalah. Dan strukturnya itu terdiri dari 9. Yang pertama itu ada judul, yang kedua itu ada penulis, dan yang ketiga itu ada abstrak. Nah, apa sih itu abstrak? Abstrak merupakan ringkasan isi artikel yang memuat tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan dari artikel tersebut. Lalu yang keempat ada kata kunci, dan yang kelima ada pendahuluan, serta yang keenam adalah metode pelaksanaan atau metode penelitian. Dan yang ketujuh ada pembahasan, serta yang kedelapan ada kesimpulan, dan yang terakhir yang kesembilan itu ada daftar pusaka. Dalam penulisan artikel ilmiah harus menggunakan kata formal, objektif, dan juga berdasarkan data. Sebagai contohnya, penulis tidak boleh menulis "saya merasa program ini sangat berhasil". Justru sebaliknya, penulis harus menulis hasil evaluasi menunjukkan partisipasi masyarakat setelah program dilaksanakan. Dengan demikian, artikel ini lebih menekankan fakta dan bukti daripada pendapat penulis pribadi. Setelah ini akan dijelaskan cara penulisan dan struktur makalah ilmiah. Makalah ilmiah umumnya menggunakan sistem bab sehingga pembahasannya lebih rinci. Struktur makalah terdiri atas halaman judul, kata pengantar, dan daftar isi. Bab 1 yaitu berisinya tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Bab 2 isinya itu tentang tinjauan pustaka yang berisi teori-teori pendukung. Terus yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat yaitu ada hasil dan pembahasan. Terus yang kelima itu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kemudian ditutup dengan daftar pusaka. Dalam penulisannya, makalah juga harus menggunakan bahasa baku dan jelas. Terus, sebagai contoh, jika pembahasan pengaruh gadget terhadap anak, maka penulisnya harus menyantumkan teori perkembangan anak, data penggunaan gadget, serta pendapat para ahli sebagai dasar pembahasan. Terus, karena itulah, makalah biasanya lebih panjang daripada artikel ilmiah dan digunakan untuk melatih kemampuan menulis serta berpikir kritis. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan perbandingan antara artikel ilmiah dan makalah ilmiah. Nah, setelah kita memahami dan juga mengetahui apa itu artikel ilmiah dan juga makalah ilmiah, kita jadi tahu nih perbedaan di antara keduanya. Yang pertama dari segi struktur. Jika artikel ilmiah, dia menggunakan format abstrak, kata kunci, metode, hasil penelitian, dan juga kesimpulan. Sedangkan kalau makalah ilmiah, dia menggunakan format dari bab 1 hingga bab 5. Perbedaan yang kedua ada di panjang tulisannya. Biasanya kalau artikel itu lebih ringkas dan padat, sedangkan makalah itu lebih banyak dan panjang karena memuat banyak pembahasan yang lebih rinci. Nah, lalu perbedaan terakhir itu ada di tujuannya. Kalau artikel ilmiah ini lebih ditujukan untuk mempublikasikan suatu penelitian ilmiah atau kajian ilmiah kepada masyarakat akademik. Sedangkan kalau makalah ilmiah ini lebih dipakai untuk membahas suatu teori yang biasanya ini dipakai dalam tugas akademik. Sebagai contoh, dari artikel ilmiah mengenai daur ulang sampah, itu dimaksudkan untuk menunjukkan hasil penelitian
kepada dunia akademik melalui jurnal ilmiah. Sedangkan contoh mengenai makalah ilmiah mengenai penggunaan gadget pada anak itu lebih bertujuan untuk memberikan pemahaman serta menjelaskan masalah kepada pembaca. Nah, berikut merupakan tabel mengenai perbedaan artikel ilmiah dan juga makalah ilmiah. Nah, jadi dari kedua ini dapat kita simpulkan bahwa artikel ilmiah dan juga makalah ilmiah itu keduanya sama-sama karya tulis ilmiah yang membutuhkan fakta dan juga referensi. Namun penulisannya, strukturnya, dan juga susunannya itu berbeda. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.